Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ilmandra dengan NIM 2031088, kelas 3C Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa itu statistik dan apa alasan kita belajar statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang dimana artinya negara, karena digunakan untuk urusan negara. Karena pada mulanya statistik hanya dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan serta menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan kenegaraan saja. Namun sekarang statistik telah menyebar dengan luas sehingga banyak beberapa pengertian yang keluar tentang statistik. Namun di sini saya akan menyimpulkan apa itu statistik. Menurut saya, statistik adalah ilmu yang mempelajari perihal angka, yaitu perihal pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Apa sih alasan kita belajar statistik? Seperti yang kita ketahui, di Indonesia statistika telah lama dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat penting dalam merancang dan membuat perencanaan pembangunan yang ditandai dengan didirikannya Lembaga Badan Pusat Statistik atau BPS. Lembaga ini bertugas diantaranya untuk melakukan survei di bidang ekonomi, pertanian, dan industri, serta melakukan sensus penduduk. Hasil perhitungan statistiknya tidak saja dipakai oleh pemerintah, tetapi juga oleh kalangan akademis, para peneliti, dan pihak lainnya untuk membuat analisis keadaan atau melakukan penelitian. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yesi Ilmandra. Konsep dasar statistik. 1. Statistik deskriptif versus statistik inferensian. Statistik deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh atau meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Statistik deskriptif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial memiliki 3 kegunaan. Yang pertama, dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi ini dari kumpulan data yang ada. Kedua, statistik deskriptif memungkinkan peneliti menyajikan ataupun menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Ketiga, statistik deskriptif memungkinkan penelitian mengukur 2 karakteristik dari setiap responnya, dan selanjutnya meneliti hubungan di antara kedua karakteristik atau variabel tersebut. Statistik inferensia membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan, yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi, parameter, dan pengujian hipotesis. Metode statistik inferensia adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Sebagian data suatu variabel dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya adalah populasi. Dalam statistik inferensia diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta menguji hipotesis tersebut sampai pada pembuatan kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini sering disebut juga statistik induktif. Kemudian jenis-jenis data dalam bentuk grafik. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data merupakan kumpulan fakta atau angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, pengertian dari variabel yaitu karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu atau objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Jadi, berat adalah variasi sebab semua objek beratnya tidak sama dan suatu objek dapat saja berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kemudian, data menurut skala pengukuran. Ada 5 tipe pengukuran atau skala pengukuran yang digunakan dalam statistika,
yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba memahami skala-skala pengukuran yang ada serta perbedaan-perbedaannya. 1. Skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Ketiga, skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. 4. Skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Yang kelima, skala kardinal. Data kardinal berasal dari hasil membilang atau menghitung suatu variabel. Hasilnya selalu bulat. Kemudian jenis data menurut sifatnya ada dua. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umum, tidak dapat dihitung. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Umumnya, data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Novelia. Cara-cara penyajian data. 1. Data kategorik. Jenis-jenis tabel. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. 3. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. 4. Bar graf atau grafik batang, termasuk salah satu grafik yang paling banyak digunakan. Jenis grafik ini memiliki banyak bentuk. 5. V-chart atau grafik lingkaran, umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. 2. Data numerik. A. Histogram. Pengertian histogram adalah tampilan grafik dari tabulasi frekuensi yang digambar dengan grafik batangnya sebagai manifestasi data binning. 2. Ogive. Ogive merupakan grafik yang menyajikan nilai kumulatif. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan-bilangan yang ada dalam kumpulan data. Oleh karenanya, ukuran gejala pusat ini sering disebut dengan harta rata-rata. A. Mean. Nilai rata-rata hitung mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. B. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. C. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang sering muncul. Metode pengukuran variasi dan diverse. A. Range atau rentang. Rentang atau range disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. B. Varian dan simpangan baku. Varian adalah rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. C. Koefisien variasi atau KF. Simpangan baku atau rata-rata. Metode pengukuran kemiringan dan keruncingan kurva. A. Ukuran kemiringan kurva.
Kemiringan adalah derajat ketidaksimetrisan atau penyimpangan dari kesimetrisan sebuah distribusi. B. Keruncing adalah tingkat kepuncakan atau sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap distribusi normal. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.